Mari kita baca firman Tuhan, Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya yaitu cinta pertama. Tidak ada yang wow ya, berarti tidak pernah ada orang yang jatuh cinta pertama. Nah, saudara yang kekasih, minggu kemarin sambil saya duduk di bawah di ruangan suami saya berkata, Tuhan apa yang harus saya sampaikan untuk umat Tuhan minggu depan? Dan saudara tahu Tuhan berbicara buat saya, cinta pertama, kasih semula. Lalu saya naik di sini, saya lagi duduk mengikuti khotbah Pastor Lady, dan dia singgung tentang kasih semula. Saya bilang, wow Tuhan ingatkan berarti itu penting. Dan waktu hari Senin saya sampai di rumah, saya tidur pagi selesai, ada seorang telepon saya. Dan berkata bahwa dia sangat diberkati dengan khotbah Pastor Lady. Dan dia ingin melepaskan dirinya, dia tidak kuat menanggung dosa yang dia simpan selama ini. Dia ingin menghentikannya. Dan dia berkata bahwa waktu di gedung di Hotel Amoina, dia menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Dia bisa melihat penglihatan-penglihatan supranatural, tapi semua sudah berlalu. Dan dia menangis dan dia berkata, saya mau hentikan semuanya. Saya lelah dan capek, dan saya ingin kembali ke kasih yang semula. 3 hal itu berarti penting. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, cinta pertama adalah cinta yang tidak akan pernah hilang dari kenangan setiap orang, betul? Kayak semuanya aneh-aneh, padahal dalam hatinya iya. Karena itulah untuk pertama kali Anda jatuh cinta. Pertama kali Anda merasa bahagia. Sampai mama di rumah bilang, ini kenapa dia ketawa sendiri-sendiri? Kamar mandi lah, di kamar lah, tidak ada angin, tidak ada hujan. Untuk pertama kali Anda rasa bahagia, Anda rasa sukacita, Anda rasa senang. Untuk pertama kali juga Anda cemburu. Untuk pertama kali juga Anda patah hati. Semuanya serba pertama. Betul? Patah hati, cinta pertama pernah patah hati sayang? Sebelah sini jujur, yang sini tidak jujur. Berarti paling amat patah hati. Saudara, mengapa cinta pertama susah dilupakan? Bahkan tidak akan pernah terlupakan. Alias move on. Wow, itu baru dengar ya. Nah, itu baru anak muda. Oh iya. Ya, sulit dilupakan. Tidak akan pernah terlupakan walaupun sudah lama berlalu. Mungkin cinta pertama di SD di kampung atau SMP di kampung. Ya, seperti saya. Karena sangat mudah untuk mengingatnya. Betul? Semua pura-pura. Saya percaya di sini sudah berumah tangga tapi ingat cinta pertama. Makanya Tuhan kasih ingat saya, bilang cinta pertama untuk jemaat hidup Ambon. Saudara yang kekasih, cinta adalah suatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Paling sering cinta diartikan dengan gairah. Jadi kalau orang bilang cinta itu gairah. Gairah yang ada dalam diri kita. Gairah yang menyenangkan. Kalau orang bilang cinta itu satu perasaan bahagia yang kita rasakan. Orang tidak rasakan, tapi kita rasakan. Walaupun di musim virus corona, orang ketakutan. Tapi Anda gairah untuk berjumpa. Anda bergairah untuk bertemu pacar Anda. Anda bahagia, Anda senang. Anda jalan-jalan ke mall, Anda jalan-jalan ke ACC Matahari. Walaupun virus sementara mengancam, Anda tidak peduli karena cinta. Saudara, Alkitab menunjukkan dalam konteks filosofi, cinta itu merupakan sesuatu yang baik. Cinta itu mewariskan kebaikan. Kalau orang bilang cinta itu satu kebaikan, satu perasaan belas kasih dan kasih sayang. Itu konteks filosofi. Tapi saudara, Alkitab menunjukkan bahwa cinta atau kasih itu berasal dari Allah. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Amin. Yohanes 3 ayat 16 kita lihat sama-sama.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti cinta kasih Allah kepada kita. Nyawanya dia korbankan. Mari kita lihat lagi Yohanes 15 ayat 13 dan 14a. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Saudara, itu Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus katakan tidak ada kasih yang sebesar itu seorang sahabat mau untuk menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Tidak ada. Tapi Tuhan bilang kamu itu sahabatku. Jadi saudara, seakan-akan Tuhan mau bilang buat kita semua, kalau kamu itu sahabat aku, kalau kamu itu orang dekat dengan aku, kalau kita bicara sahabat itu orang dekat. Kalau kamu itu sahabat aku, kalau kamu itu orang dekat dengan aku, kalau kamu itu bangun hubungan dengan aku, kalau kamu itu mencintai aku, kalau kamu itu mengasihi aku, kalau kau itu menuruti perintahku, aku rela berkorban untuk kamu, bahkan nyawaku sekalipun. Amin, saudara. Kalau kamu jadi sahabat Tuhan, dekat Tuhan, mengasihi Tuhan, berkorban bagi Tuhan, Tuhan bilang aku rela berkorban untuk kamu. Apa persoalanmu, apa masalahmu, aku rela berkorban untuk kamu. Tuhan bilang kau lihat nyawaku di sana aku korbankan karena aku cinta kamu. Persoalan hidupmu hari lepas hari dalam musim corona, kau begitu ketakutan, kau lupa bahwa aku cinta kamu sehingga aku ada di sana. Saudara, kita sering ragukan cinta Allah yang begitu besar. Kita selalu lupa bahwa Allah itu mengasihi kita. 2020 tahun lalu Allah ada di sana tergantung di salib. Karena cinta, saudara. Nah yang sekarang cinta monyet. Kasih jambu bilang yuk enak, padahal jambu busuk. Kalau pacaran sekarang kan beli-beli apa? Pizza kan mahal, mendingan beli jambu-jambu di pasar kasih. Ya, cinta kekasihnya makan, tahu-tahu yang ada dalam ulat. Tapi tetap bilang enak karena yang kasih itu cinta. Wow. Tidak ada yang senyum ya. Berarti pernah alami ya. Pacarnya kasih jambu tapi dalamnya busuk, ada ular. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau Anda dan saya mencintai dia dengan cara yang sama. Kalau dia tergantung di salib karena cintanya buat saudara, Allah tuntut saudara dan saya harus yang sama untuk dia. Tuhan itu cinta kita total, saudara. Tubuh roh jiwanya dia taruh di sana. Dan Allah yang sama mau saudara dan saya mencintai dia dengan kasih yang sama. Amin. Seperti Bapak Gembala bilang, kalau cinta itu dinilai dengan angka 1 sampai 10. Dan kalau Allah berikan kita angka 10, angka mana Tuhan mau kita berikan buat dia? Yang jelas angka 10. Kalau Anda memberikan 1, 2, 3, saya mengatakan itu menyakitkan bagi Tuhan. Dalam rumah tangga pernikahan saudara juga demikian. Kalau kau suami mencintai istri Anda dengan angka 10. Dan kamu kedapatan istrimu mencintai Anda dengan angka 1, 2, 3, 5. Anda akan kecewa dan itu menyakitkan. Amin. Karena suami Anda mendapati Anda tidak setia. Cintamu hanya 5. Dan itu sangat menyakitkan hati suamimu. Karena dia dapati engkau tidak mencintai sama seperti dia mencintai Anda. Sampai suami saya meninggal, saya mencintai dia angka 10. Dan dia cintai saya angka 10. Setiap pagi, bangun pagi dia buat saya tertawa. Minum teh bersama sebelum pergi kantor ya, buat saya tertawa. Sebelum dia pergi kantor saya peluk dia, saya cium dia, dia pergi. Dan itu yang dilakukan. Dia pulang kantor, saya peluk dia. Saya siap ke rumah bersih, saya berdoa supaya dia masuk. Dia mengalami damai karena pekerjaan kantor banyak. Saya selalu berdoa kuduskan rumah kami, atmosfer ilahi ada di sini. Waktu Bapak John pulang, dia masuk mengalami damai di rumah ini, sukacita. Karena beban persoalan pekerjaan kantor banyak. Saya peluk dia, sama sore sudah pulang. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, istri-istri, cintailah suami Anda dengan cinta yang sama. Suami-suami, cintailah istri Anda dengan cinta yang sama yang dia berikan. Jangan Anda kurangi angka. Itu menyakitkan bagi istrimu.
Saudara, mari kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita. Kalau dia berkorban, mari kita berkorban. Saudara, korbankanlah hidup untuk melayani Tuhan. Jangan kau melayani Tuhan, kau pikir untuk rugi. Ini gereja kasih apa buat saya? Saya tidak dikasih apa-apa. Cuma mungkin transportasi. Tidak ada penghormatan dari gembala. Hamba-hamba Tuhan tidak pernah bilang terima kasih. Saya mau bilang buat saudara, dulu saya melayani Tuhan itu masih mahasiswa. Kadang saya jalan kaki. Saya tidak punya uang, tapi saya cinta Tuhan. Cinta awal, cinta pertama, cinta mula-mula itu sampai saat ini. Saya tidak peduli dengan diri saya, karena saya pikir kalau Tuhan tidak selamatkan saya jadi apa di muka bumi? Saya tidak bisa balas cinta yang besar itu. Hiduplah untuk melayani Tuhan. Korbankanlah hidupmu. Jangan kau kerja apa-apa, kau bilang Tuhan kasih apa buat saya. Kalau Tuhan cabut napas hidupmu, berakhirlah hidupmu. Korbankanlah waktumu, tenagamu. Jadi kalau kau bersihkan rumah Tuhan, kau bersihkan apa segala macam, buat itu untuk Tuhan. Waktu saya masih bujang, saya selalu pegang Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan manusia. Biasa sore sebelum saya pergi pelayanan, pulang kuliah, saya harus pelayanan sore itu tiap hari, saudara, tiap hari. Saya mencuci pakaian kakak saya itu, jeansnya itu jeans asli. Dulu orang mungkin belum pakai seperti itu, tapi kakak saya sudah pakai itu. Dia punya banyak uang, jadi keluarga kami sering kasih dia uang, keluarga dari luar negeri. Dan dia punya jeans yang mahal, kemejanya tuh tangan panjang dan mahal. Jadi kakak saya tidak terlalu suka pakai yang biasa, dia selalu punya di atas seperti Peter mungkin. Tapi saya suka murah-murah, yang penting banyak. Tapi kakak saya biar 1-2, tapi itu dia punya nilai mahal. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, sambil saya mencuci, saya bilang saya bukan lakukan ini untuk kakak saya dan keluarganya, tapi saya lakukan ini untuk Tuhan. Jadi saya bekerja biasa, mencuci biasa, masak biasa, lakukan aktivitas biasa dengan sukacita. Sekarang Anda kerja sedikit, Anda bersungut, Anda mengeluh. Lalu kalau Tuhan bilang, aku taruh nyawa untuk kamu, kamu buat apa untuk aku? Cintamu cuma satu. Korbankanlah uangmu, hartamu. Saudara, tidak mudah orang taruh uang di gereja. Sampai miliar itu tidak mudah. Tapi karena cintanya untuk Tuhan, orang rela korbankan apa saja. Mungkin ada uang yang dia harus persiapkan untuk keluarga. Tapi karena cintanya dia taruh di gereja ini. Dan saudara lihat kita ada di gereja yang begitu luar biasa. Karena ada orang-orang yang mencintai Tuhan, yang taruh hartanya di sini. Kita tidak perlu iri hati dan sakit hati sama mereka. Karena Tuhan pakai mereka untuk buat gereja ini berdiri dan kita ada di sini. Saudara bisa bayangkan kalau gembala pergi kita belum punya gereja. Betapa pusingnya kita. Halo? Saudara tahu untuk mendapatkan tanah gereja, Ibu Dina masih ada sama saya, ada teman saya juga mungkin ini besok. Kami berdoa di kota ini Bapak Ipi Sokaloni. Kami berdoa dalam kota ini sampai tidak bisa bilang. Ada Bu Ed juga, ada Kohen, ada Bapak Rin, tidak salah. Itu berdoa cari tanah-tanah kosong di gereja di kota Ambon ini. Setiap tanah kosong kami pergi berdiri dan kami berdoa. Kami menghabiskan banyak waktu, kadang tengah malam kami pulang. Hanya cari tanah untuk berdoa dapat gereja. Dan pada akhirnya suami saya pulang, dapatlah tempat ini. Itu pun dengan pergumulan. Jadi kalau saudara kerja sesuatu buat Tuhan, lakukan dengan sukacita. Ingatlah kalau Tuhan tidak ada di sana, Anda ada di mana. Seseorang telepon saya dan dia berkata, Mama, saya pergi ke satu butik dan saya sangat suka barang ini. Saya sangat menginginkannya. Tetapi waktu saya keluarkan uang untuk membayarnya, Tuhan berbicara buat saya, berikanlah itu untuk pemimpinmu. Lalu dia bilang, Tuhan, tapi saya suka. Dan saya butuhkan itu barang. Tapi Tuhan bilang, berikanlah untuk pemimpinmu. Lalu dia bawa itu ke pemimpinnya. Saudara, seperti khotbah Bapak Gembala, kalau kita memberi kadang sampai rasa sakit, itu namanya korban. Artinya ini penting buat saya. Ini sangat berharga buat saya. Tapi saya mau kasih demi cinta, itu pengorbanan, saudara. Amin. Saya ingat waktu untuk peletakan batu pertama gereja ini, dan Pastor So dari Korea datang untuk berdoa awal.
Jadi Bapak waktu itu kasih ingat kita semua Pak Gembala, kita harus siapkan persembahan untuk taruh ibadah untuk acara peletakan batu pertama. Saya lagi mencuci dan saya berkata, Tuhan, ini Pastor Su mau datang. Kita mau kasih apa buat Tuhan untuk peletakan batu pertama? Saudara dengar Tuhan bicara buat saya kaget. Kasih cincinmu. Saya bilang, Tuhan, saya pusing saudara. Saya bilang, Tuhan, ini cincin pernikahan saya mungkin orang lain tidak penting, tapi bagi saya itu sesuatu yang penting dan berharga. Ketika kami buat rumah dan kehabisan uang, suami saya bilang, Ma, kita jual cincin kawin kita. Tapi saya bilang tidak, karena itu bagi saya, mungkin orang lain tidak masalah, tapi bagi saya pikir itu sesuatu yang berharga buat saya. Lalu saya bilang, Tuhan, suami saya suruh saya jual di rumah ini, menyelesaikan. Lalu Tuhan bilang, kasih buat Tuhan. Tuhan, saya stres saudara. Lalu saya berjalan sebelah Tuhan, nanti saya kasih uang juga ya, yang kasih yang ini ya. Tapi Tuhan tidak ngomong apa-apa. Saya percaya saudara punya kesaksian-kesaksian banyak, tapi dari saya. Bukan untuk sombong diri, bukan. Tapi saya mau lihat ketika kita tanya Tuhan, Tuhan kasih jawaban, kadang kita kaget. Lalu dekat hari H, saudara, iblis bilang, itu kan berharga. Masa saya kasih akan berapa? Saya peperangan dalam pikiran saya, saudara. Dan ketika hari H tiba besok hari Minggu, saya bilang, setan roh jahat dengar, kau tidak boleh menguasai hati saya. Kau tidak boleh menguasai hati saya. Tidak boleh engkau pergi dalam nama Yesus. Saya cari cincin kawin suami saya karena tidak pernah pakai. Suami saya tidak suka demikian. Saya cari lagi dapat. Saya isi di amplop. Lalu pada hari hati saya datang ke gereja. Waktu taruh di peti persembahan. Waktu saya bilang plong putus hubungan. Dan saya senang saudara. Karena saya taat pada firman Tuhan. Dan suami saya berkata, Ma, tadi ada orang bawa ada orang taruh tuh uang, tapi ada juga cincin. Saya bilang, itu kata dua punya. Saudara, apakah saya kehilangan cincin pernikahan? Saya pergi ke Jakarta. Saya lagi duduk, teman saya datang. Dia bilang, ini sesudah dari Ambon. Iya. Dia ambil tangan saya, dia isi cincin di tangan saya. Saya pergi ke Tanah Nahu, Bapak Jan sementara berkhotbah untuk Ibu Kori punya pembangunan. Tuhan bicara buat apa? Kamu kasih apa untuk gereja ini? Saya kaget saudara. Tuhan bicara lagi, kamu cuma kasih doa, kamu tidak kasih sesuatu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang Tuhan. Tuhan bilang, cincinmu. Tuhan lah, ini orang baru kasih akan dari Jakarta, betul pulang. Tapi saudara tahu, selesai ibadah, saya datang kepada Ibu Pendeta Kori sebagai gembala sidang dan bendahara. Sebulan tadi Tuhan sudah bicara dan saya tidak mau hal ini ada di tangan saya. Plong. Apakah saya kurang? Tidak. Waktu saya punya acara ulang tahun, orang datang bawa cincin lagi buat saya. Setelah diberkati, bukan saya itu. Ulang tahun saya satu kali lagi dibawa cincin lah buat saya. Dan saya pakai sampai sekarang. Kemudian kemarin juga ulang tahun saya dikasih lagi cincin, bukan emas ini tapi emas putih. Setiap kita taruh untuk Tuhan, tidak pernah kekurangan. Itu yang firman Tuhan bilang, kamu tabur apa, kamu tuai itu. Kamu tabur uang di rumah Tuhan, kamu akan tuai uang. Kamu tabur kebaikan, kamu akan tuai. Jadi ini bukan kesombongan saudara, tapi ini saya sampaikan supaya kalau Tuhan bicara sesuatu untuk kau persembahkan, berikanlah. Jangan seperti saya tadi memang peperangan, betul kasih keseng atau ibu yang tadi. Aduh Tuhan, Tuhan beta kasih uang juga, beta semua kasih ini karena beta sayang. Tuh bilang, oh saya pikasi. Sampai dia pikasi barang, baru bilang, Mama waktu beta kasih beta hati plong. Karena apa? Dia sudah taat. Amin saudara. Jadi mari kita cintai Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Saudara, jangan mencintai Tuhan dengan cinta hawa nafsu. Seperti gembala kita katakan, jangan cinta Tuhan dengan cinta hawa nafsu. Cinta dengan keinginan untuk memiliki dan menguasai. Cinta hawa nafsu adalah cinta yang menghancurkan hidup Anda. Karena orang cuma mau dari Tuhan, tapi tidak mau memberi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, cinta Tuhan supaya kita dapatkan berkat. Itu cinta hawa nafsu. Cinta Tuhan supaya dapat berkat dari Tuhan, supaya saya dapat jodoh, supaya saya punya bisnis.
hubungan cinta Anda dengan Tuhan. Bukankah banyak orang diberkati di tempat ini, dapat pekerjaan, dipromosikan, lalu hilang dari gereja ini. Bahkan ketemu kita juga pura-pura tidak tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, anak-anak muda, berhentilah dari cinta hawa nafsu yang sementara kau jalani. Cinta hawa nafsu itu akan hancurkan hidupmu. Kalau kamu sudah punya pacar satu, jangan mau galojo lagi, lain-lain lagi. Kalau kamu sudah punya pacar si A, kaulah dengan dia terus. Saudara, ketika orang pacaran itu, orang menilai wanita ini, laki-laki ini pas ke seneng beta. Itu maksudnya kalau orang pacaran untuk menikah. Tapi jangan Anda cinta hawa nafsu, hai anak-anak muda. Karena engkau akan tidak puas dengan wanita ini. Engkau akan cari kepuasan wanita ini, dan wanita ini, dan wanita ini. Dan begitu banyak anak-anak yang kau korbankan. Sebenarnya orang-orang seperti saya berkata, Anda perlu bertobat. Karena Anda merusak anak-anak. Amin. Cinta hawa nafsu itu ingin menguasai. Cinta hawa nafsu itu ingin untuk memuaskan keinginan-keinginan daging mereka. Jadi Anda anak muda, apa yang sudah dibuatkan gembala, bahwa masa depanmu cemerlang di kota ini, engkau akan jadi pemimpin-pemimpin. Tapi saya mau katakan, Anda berhenti dari cinta hawa nafsu. Kalau tidak, Anda satu saja jadi pemimpin, tapi akan menjadi pemimpin yang merusak. Anda tidak punya moral. Amin, saudara. Demikian juga hai suami-suami dari istri-istri, berhentilah dari cinta hawa nafsu yang sementara kau jalani. Kau mungkin secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan pasanganmu. Saya mau katakan, Anda istri-istri, kau sudah punya suami. Berhenti saudara dari cinta hawa nafsu. Jangan mengingini suami orang. Saya bilang untuk orang-orang, kamu terikat pernikahan. Dan di hadapan Tuhan Allah di gereja GKRI, kamu sudah berjanji di hadapan Tuhan di gereja ini, di hadapan gembala dan jemaat menyaksikan peristiwa pernikahanmu. Jadi ingat, kalau Anda sudah ada terikat pernikahan, setialah dengan suamimu. Demikian juga suami-suami, berhenti dari cinta hawa nafsu. Belajar untuk cintai istrimu yang ada. Jangan kau tidak puas, cari lagi lain wanita untuk jadi istri simpanan. Setutup rapat apapun kau simpan dosa itu. Setutup apapun kau simpan rapat-rapat dosa itu, satu saat itu akan terbongkar dan itu akan mempermalukan Anda. Jadi istri-istri, saya mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Anda berhenti dari hidup perselingkuhan. Puaslah dengan lakimu, jangan gila orang punya laki. Orang Ambon bilang jangan bagatal yang orang punya laki. Kamu pun laki ada. Jadi istri-istri air hidup Ambon, berdoalah untuk suami-suamimu. Amin, istri-istri. Jangan berkata, oh suami saya sudah di gereja GKRI, dia bisa. Jangan, setan banyak. Setan banyak, saudara. Saudara, mari kita lihat Malaki 2 ayat 13 sampai 14. Kita baca dalam Alkitab BIMK. Dan ini perbuatanmu yang lain. Mesbah Tuhan kamu genangi dengan air mata. Kamu menangis dan meratap karena Tuhan tidak berkenan lagi menerima kurban-kurbanmu. Kamu bertanya, mengapa ia tidak mau menerimanya? Oleh karena Tuhan tahu kamu tidak setia kepada wanita yang kamu nikahi di masa mudamu. Wanita itu kawan hidupmu, tetapi kamu telah mengkhianati dia. Walaupun di depan Allah kamu telah berjanji untuk setia kepadanya. Bapak-bapak GKRI hidup Ambon yang ada di gereja dan ada di rumah, di hadapan Tuhan Allah kau sudah berjanji untuk setia dengan istrimu. Dia teman sekutumu, teman seperjanjianmu. Di hadapan Allah kau sudah berjanji, jangan kau khianati dia dalam pernikahan. Istri-istri GKRI hidup Ambon yang ada di sini, ada di rumah, saya mau katakan buat Anda, berhentilah. Tuhan telah menjadi saksi waktu engkau berdiri di sini dan gembala memberkati engkau. Tuhan ada hadir jadi saksi untuk melihat pernikahanmu. Kau sudah berjanji sama Tuhan, dia sakit, dia tenang, dia sakit, dia baik, dia apa saja, kau terima dia, kau ada untuk dia.
Banyak istri berkata kepada saya, "Mama, saya tidak bisa terima dia. Dia laki-laki begini, dia tidak punya Tuhan, dia laki-laki jahat, dia begini, dia begini." Saya mau katakan buat Anda, yang pilih suami Anda siapa? Anda yang memilih dia. Karena Anda memilih dia, Anda harus terima dia. Anda harus berdoa buat dia. Amin, saudara. Di mana-mana dalam kondisi virus ini, bahkan waktu gempa, orang-orang punya pernikahan itu goncang. Terjadi persinahan, perselingkuhan di mana-mana. Dan saya mau ajarkan saudara jemaat hidup Ambon. Tuhan berbicara buat saya, katakan ini. Jadi ingatlah janji saudara di hadapan Tuhan. Engkau tutup rapat dari suamimu, saya bilang Tuhan akan buka. Engkau tutup rapat dari istrimu, Tuhan akan buka. Karena saya tutup apapun rapat-rapat kau tutup itu dosa, satu saat terungkap. Dan itu akan memalukan. Jangan pernah berubah pikiran tentang pasangan hidup Anda. Jangan biarkan luka dan sakit hati menyesatkan Anda. Doakan dia. Anda tidak punya pilihan lain. Karena pernikahan adalah seumur hidup. Sebab itu tetaplah setia dengan pasangan hidup Anda. Sampai maut memisahkan. Sampai akhirmu di muka bumi, setialah dengan dia. Amin, saudara. Sudah punya HP saja simpan, sembunyi, semua istri lihat. Itu tidak benar. Istri-istri juga begitu, simpan HP, simbolis suami lihat. Saya punya HP taruh situ, suami taruh situ, tidak ada dusta. Kami jujur. Tidak ada dusta di antara saya dan suami saya. Tidak ada. Karena dia tidak lihat, suami saya tidak lihat saya, tapi Tuhan lihat saya. Dan kalau Tuhan lihat saya berdosa, Tuhan goncang saya. Saya takut bukan suami, tapi saya takut Tuhan Allah lihat beta. Kalau Tuhan lihat beta begitu, Tuhan cabut apa yang Tuhan kasih buat beta. Beta saya akan bisa berdiri di sini. Bagaimana beta bicara kalau bersinah sementara beta bersinah? Bagaimana beta bicara berselingkuh sementara beta berselingkuh? Bapak ibu saudara, tunjukkanlah rasa cintamu yang sama kepada Tuhan. Kalau tadi dalam pernikahan Anda tidak mau pasangan Anda, cinta Anda dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Anda mencintai dia 10. Dia juga mau. Dia juga mencintai Anda dengan angka yang 10. Mari kita lihat, kita masuk dalam gereja Tuhan, rumah Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, berikanlah pujian dan penyembahan kepadanya. Ekspresikan cintamu kepada Tuhan. Seperti tadi itu Pastor Ian bilang betul. Kita di rumah ini kita senang, sukacita saudara. Kita sudah stres di luar. Kita virus, kita stres, kita tidak bisa jalan, kita punya uang tidak bisa belanja. Kita punya urusan-urusan jadi mana, semua kita stres. Saya percaya kita semua stres, tertekan. Betul saudara? Saudara cuma stres, tertekan masalah-masalah, urusan bisnis. Saya tertekan banyak hal, suami saya hilang. Tapi apakah saya stres terus? Tidak toh? Halo? Bersukacitalah. Kalau Anda datang di rumah Tuhan ini, bersukacitalah, bergembiralah, tepuk tanganlah, menarilah, melompatlah, angkat tangan, bergairah dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mencintaimu, aku merindukanmu, aku menginginkan pertemuan ini. Wow, itu yang Daud bilang, dia masuk rumah Tuhan menari, meloncat. Saudara, di rumah saya selalu menari, tiap pagi saya menyanyi sambil saya menari, karena saya tahu Tuhan lihat saya. Amin saudara. Dan suami saya dan anak-anak saya tahu kalau tiap pagi saya menari. Saya menari di hadapan Tuhan. Saya senang karena saya tahu Tuhan ada lihat saya. Karena roh saya menyatu dengan Bapa. Makanya saya senang. Orang pasti lihat saya kalau datang di rumah, ini orang gila ya. Tapi saya tidak peduli apa kata orang. Waktu Daud menari sampai, ya kita baca tuh, waktu tabut Allah di bawah, dia menari. Istrinya hina dia. Tapi akhirnya juga kandungan ditutup. Jangan Anda tertawa orang lagi menari di hadapan Tuhan. Kan dia bersenang. Halo? Kalau Anda ketemu pacar Anda, apakah Anda dingin? Tidak pernah. Justru jauh-jauh hari Anda tidur. Besok jam 10 saya ketemu, aduh tidur sih bisa tidur. Pakai pakaian bagus, lipstick, make up. Wow, dari jauh Anda, wow. Anda senang. Anda mau ketemu pacar Anda. Betul saudara? Saya percaya waktu dia datang, aduh Anda peluk dia, aduh sukacitanya. Saya percaya Anda demikian. Tidak mungkin Anda datang langsung Anda marah-marah. Tidak mungkin saudara. Saudara kekasih, bukankah ini yang kita lakukan saat Anda jatuh cinta? Betul? Saat Anda jatuh cinta, Anda
gairah, Anda senang. Betul? Anda sukacita. Waktu Anda jatuh cinta, Anda bahagia. Anda tidak mau diganggu oleh apapun. Waktu Anda berhubungan dengan pacar Anda, waktu kalian jalan berdua, kalian tidak akan pernah mau diganggu oleh apapun. Saya percaya HP-mu akan dimatikan supaya jangan mama papa atau pemimpin komsel saya kasih telepon saya atau WA saya. Bahkan lalat dan nyamuk pun saudara akan usir. Pindah, jangan ganggu kami berdua yang lagi asik di Natsepa. Wow. Makan tanta gili rujak pun saudara tidak mau dia dengar apa yang saudara lakukan yang pasangan Anda. Ya, makanya kalau lagi tunggu rujak kan bisik-bisik dulu. Tante yang di Natsepa giling rujak tidak tahu. Karena apa? Mereka asik bercinta. Saudara, waktu hujan panas, saudara datang tuh untuk ketemu pacar. Corona, orang takut keluar rumah, tapi Anda gairah ketemu pacar Anda. Betul? Anda senang, sepertinya corona tidak boleh batasi kami. Betul? Semua ada yang bilang, iya tuh. Aduh, semua larut dalam cinta. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah apapun, persoalan apapun, sekalipun saudara batuk pilek, saudara tidak peduli dengan kesehatan. Pokoknya jam 10 kita ketemu di Amplas. Jam 10 kita ketemu di mana lagi? Pizza. Jam 10 kita ketemu aku dapat di mana lagi? KFC. Penyakit jadi hilang. Betul saudara? Bapak tuh baringos tadi kan pusing-pusing. Baku dapat pacar, wow akan hilang entah kemana. Saudara, waktu Anda ketemu pacar Anda akan saling memuji. Wow, kamu cantik sekali. Wih, saya paling gagah. Dan semua laki-laki gegari cuma saya yang paling bagus. Dari semua wanita gegari tidak ada orang selembut kamu. Kamu sangat lembut. Kamu sangat halus. Hampir sama dengan makhluk halus. Ya saudara. Jadi kalau kita datang kita menyembah, katakan Bapak engkau sangat baik. Saudara ingat kebaikan Tuhan itu lalu bilang, Bapak kemarin Bapak tolong beta, terima kasih Bapak. Beta yang ada beras kemarin Bapak orang datang bawa beras. Terima kasih Bapak. Saudara harus puji Bapa. Jangan saudara datang mulut tertutup. Bicara untuk Bapa. Bukankah waktu kita pacaran kita selalu saling memuji? Nah waktu kita bertemu Tuhan di gereja ini kita saling memuji. Kita saling memberikan pujian. Worship leader, singers, para penyanyi yang melayani di altar ini. Menyanyilah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Menyanyilah dengan rasa cinta akan Tuhan. Saudara kalau menyanyi di tempat ini, yang singer-singer worship leader, saya mau katakan, menyanyilah dengan hati Anda. Jangan menyanyi dengan mulut, harus dari hati. Ada rasa di hati, rasa itu rasa cinta. Dan ketika kau menyanyi dengan rasa cinta, kau akan menyentuh hati Bapa yang merindukan untuk berjumpa dengan kita, sehingga terjadi keintiman. Kau merasa bahagia, sukacita karena roh di dalammu bertemu dengan roh Bapa. Dan banyak orang tidak pernah mengalami keintiman dengan Bapa karena waktu dia menyembah, pikirannya di lode, pikirannya di bacuci, pikirannya di pasar, pikirannya di HP, pikirannya untuk balas WA dan sebagainya. Jadi kalau Anda menyanyi di tempat ini, jangan Anda menyanyi seperti orang lagi konser, supaya orang muji Anda. Tepuk tangan untuk Anda, karena Anda punya suara dan penampilan. Saudara, kalau konser itu jauh-jauh hari mau dibuat, orang sudah siapkan segala hal. Konser itu membutuhkan penampilan luar. Bagaimana tubuh Anda, make up yang Anda pakai, baju yang Anda pakai, rambut yang Anda punya, bagaimana dibuat indah, bagaimana dibuat sehingga penonton dan fans-fansnya berkata, wow, tidak ada orang seperti dia, tidak ada orang seperti dia. Penonton akan bertepuk tangan, fans-fans akan datang minta tanda tangan. Dan saya mau katakan, Anda penyanyi di gereja, tidak boleh seperti itu. Anda menyanyi untuk menyenangkan Raja di atas segala Raja. Anda menyanyi untuk menyenangkan Tuhan, bukan Anda menyanyi untuk menyenangkan manusia. Anda menyanyi itu Tuhan senang, bukan manusia. Saudara, Tuhan butuh penampilan dalam, bukan penampilan luar.
Anda berpakaian, Anda make-up bagus, itu puji Tuhan. Tapi yang Tuhan mau penampilan di dalam, penampilan hati Anda. Sehingga waktu Anda menyanyi, itu suara dari dalam karena rasa cinta. Kalau orang konser tidak punya rasa apa-apa, yang dia banggakan saya jadi orang hebat. Tapi kalau penyanyi di pelataran Tuhan, dia harus menyanyi dengan hatinya. Sehingga hati Tuhan yang rindu untuk bertemu, mengalir dalam hatinya. Hati yang sama, rasa yang sama. Saudara, kalau Anda menyembah harus punya rasa. Rasa apa? Rasa cinta. Amin. Sehingga itu keluar dari hati. Anda bisa bedakan orang lain menyanyi dengan hati dan dari mulut. Nah, bagus sekali tadi. Jadi penyembahan awalnya tadi, itu orang menyanyi dengan hati. Saya diberkati penyembahan awal. Sebentar nanti kalau saya mau doa, mohon dinyanyikan itu yang awal tuh. Bagus sekali. Penghormatan akan Tuhan. Saudara, bukankah Bapa layak untuk dapat penghormatan? Kalau konser orang-orang tepuk tangan penyanyi-penyanyi dunia, saudara, raja di atas segala raja hadir. Kita harus tepuk tangan buat Bapa kita. Dia kasih napas, dia kasih hidup buat kita. Dia pemilik hidup kita. Saudara, ingat, napas hidupmu ini punya Tuhan. Tuhan mau ambil kapan saja. Tuhan tidak peduli minta persetujuan saudara. Tuhan mau ambil kita kapan saja. Sebab itu kalau di dunia ini, mari berikan penghargaan dan penghormatan buat Tuhan. Saudara, lihat Daud sampai di istana. Karena apa? Di padang 2-3 ekor kambing domba. Daud punya hati selalu dengan Tuhan. Jiwaku merindukan Tuhan seperti rusa rindu air. Aku rindu Tuhan. Makanya Tuhan bilang pindah. Mari Daud masuk istana. Sampai di istana pun Daud terus memuji Tuhan. 7 kali sehari dia beribadah. Karena sudah terbiasa di padang gurun. Dia masuk juga di istana yang sama. Kalau Anda tidak pernah menyembah Tuhan, Anda duduk di pemerintahan, Anda tidak bisa menyembah Tuhan. Anda tidak bisa proklamirkan bahwa Tuhan baik. Tuhan kasih saya duduk di tempat ini. Saya berdiri di sini karena Tuhan. Saya ingat Paul kemarin, waktu khotbah 2 tahun lalu di sini, waktu Natal, Youth, dia berdiri doakan kami, tim di sini, doa, desower. Dan dia berkata buat saya, Ibu, Tuhan memberikan ibu 1 kunci. Kunci itu tidak diberikan suami ibu, tapi dari Tuhan untuk ibu. Karena suami saya terjemahkan. Jadi suami saya bilang, Paul bilang, Tuhan kasih saya 1 kunci. Tetapi kunci itu bukan dari beta untuk C, tapi dari Tuhan untuk C. Beta terima kunci. Waktu kita mau jalan makan di luar, saya ingat dia balik lagi bilang buat saya, Ibu, bukan cuma 1 kunci Tuhan berikan, tapi ada beberapa kunci. Setelah kepergian suami saya lihat alam roh saya, penglihatan saya, berapa tahun di Jakarta saya lihat, semua terjadi. Saya tidak pernah menyangka bahwa promosi itu setelah suami saya pergi, semua sudah terjadi. Baru saya ingat, dia kasih saya kunci, tapi bukan dari suami, tapi dari Tuhan langsung untuk saya. Saya mau bilang, hiduplah dalam menyembah. Jangan menghabiskan waktu dengan HP. Jangan menghabiskan waktu dengan WA. Tunggu siapa mau like. Seperti Pastor Lady kemarin bilang, aduh orang yang like beta. Akhirnya sudah orang kasihan cuma 1-2 lo like saja. Lalu Anda sakit hati, beta like, dosen pernah like di beta. Anda sakit hati berhari-hari. Anda tidak mau bercerita dengan orang-orang. Anda marah sama orang-orang. Kenapa saya like, dia tidak like. Kenapa saya komentar, dia tidak komentar. Anda terlalu sibuk. Mau like dan tidak like, ngapain sih? Kalau Anda sudah bertemu Tuhan, sudah berjumpa Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan, ngapain semua itu? Halo? Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian yang keluar dari hati itu dengan rasa. Jadi para worship leader, para singer, para penyanyi di rumah Tuhan, dengar. Anda menyanyi dengan rasa cinta. Wah, saya cinta Tuhan. Dan saya mau menyanyi buat dia. Yesus, engkau baik. Karena dia ingat Yesus baik buat dia. Jadi pujian itu dari hati, keluar lewat mulut. Dan itu penuh urapan.
Itulah sebabnya para penyanyi di rumah Tuhan, jagalah kekudusan hidupmu. Engkau harus hidup dalam kekudusan, supaya api Tuhan terus ada di sini. Hidup kudus, api Tuhan ada di sini, dan mujizat terus terjadi. Kalau tidak hidup dalam kekudusan, api itu akan padam, bahkan sedikit saja, dan mujizat pun sedikit terjadi, karena atmosfernya dingin, atmosfernya turun. Atmosfer di sini harus naik, supaya hadirat Bapa turun, dan kita mengalami mujizat, kita mengalami kasih, kebaikan, dan cintanya. Anda datang dengan masalah sedih susah, tapi waktu hadirat turun, Anda mengalami damai. Anda datang dengan sakit, waktu hadirat turun, Anda mengalami kesembuhan. Anda mengalami tertekan, stres, frustrasi, tapi waktu Anda menyanyi hadirat Tuhan turun, Anda mengalami kebebasan, kelepasan. Itu fungsinya kita berjumpa Tuhan. Bukan Anda berjumpa Tuhan datang muka murung, pulang muka murung. Saya tidak mau saudara begitu. Semua Anda datang murung sakit, tapi pulang dengan sukacita, pulang dengan tertawa, pulang dengan sorak-sorai. Karena Anda berjumpa dengan Tuhan. Setiap perjumpaan dengan Tuhan tetap ada perubahan. Tidak ada tidak. Tapi perubahannya cara yang baik. Anda sebagai tim musik, jangan sekedar Anda punya skill untuk main musik. Anda harus punya rasa cinta akan Tuhan. Waktu Anda memainkan alat-alat musik, jangan Anda pikiran sana sini, tidak fokus sama Tuhan. Nanti akhirnya mainkan alat musik itu salah. Setiap kali Anda main musik, alat-alat ini, Anda fokus dengan Tuhan. Ada di dalam hati Anda rasa cinta. Tuhan terima kasih, saya duduk di tempat ini untuk melayani. Ada banyak orang mungkin bisa tahu dan bisa tampil di sini, tapi Tuhan pilih saya. Terima kasih Tuhan. Anda harus melayani Tuhan dengan alat-alat musik, dengan hati yang cinta. Supaya hadirat Allah turun memenuhi Anda. Dan Anda akan hasilkan alunan-alunan musik surgawi yang indah, yang lembut. Dan berpadu dengan puji-pujian di tempat ini yang dinaikkan. Sehingga api kemuliaan Tuhan turun memenuhi tempat ini. Api kemuliaan Tuhan turun memenuhi gereja ini. Saudara, kita sudah capek di luar. Yang kita butuh senang di sini. Berpesta di sini. Bebas di sini. Bersukacita di tempat ini. Berteriak di tempat ini. Mengelu-elukan Tuhan di tempat ini. Kalau saudara berteriak di rumah, orang bilang orang gila. Tapi kalau di sini tidak ada orang yang kasih aturan. Yang mau berteriak di luar. Tidak ada. Disinilah Anda bebas. Menari, menyanyi, meloncat untuk Tuhan. Semua para pemain altar, engkau itu sound system atau MM. Atau engkau aser atau engkau pemain doa. Layanilah Tuhan dengan rasa cinta dan hormat akan Tuhan. Harus punya rasa cinta ketika engkau berdoa. Harus rasa cinta ketika engkau setel itu alat-alat, itu sound system atau apa segala macam. Anda sebagai tim kreatif, layanilah Tuhan dengan rasa cinta akan Tuhan. Jangan Anda main-main dengan pelayanan yang dipercayakan bagimu. Kalau dikasih tanggung jawab, buat itu baik-baik. Jangan Anda bikin sembrono asal-asalan. Dan jangan anggap itu remeh. Jangan Anda main-main dengan pelayanan. Dan jangan Anda main-main dengan Tuhan. Mari kita lihat Roma 12 ayat 1. Firman Allah berkata, karena itu, saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian kita lihat Malaki 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Saudara, zaman dulu orang mempersembahkan binatang. Dibawa ke rumah Tuhan dipersembahkan. Zaman sekarang tidak. Kita datang menyembah Tuhan. Kita bawa puji-pujian dan penyembahan buat Tuhan. Jadi kalau Anda menyembah, jangan cacat. Anda punya tubuh itu harus bersih. Firman Allah berkata, korbankan itu sebagai persembahan yang hidup, kudus. Hati saudara, pikiran saudara, tangan saudara, mulut saudara, itu kudus. Tuhan bilang untuk orang Israel, kalau kamu bawa itu kepada bupatimu, dia tidak akan berkenan. Dia tidak akan menerima kamu. Saya mau katakan buat saudara, kalau orang bawa binatang buta bersaudara timbang masih terima? Saya pikir saudara sarap kalau terima. Saudara kok merasa, kamu ini anggap saya siapa sehingga bawa binatang-binatang kudis kurap di sini? Betul saudara? Jadi kalau kita menyembah Tuhan, membawa korban kepada Tuhan, mari kita menyanyi dengan hati kita, dengan hati yang tulus untuk Tuhan. Pikiran kita, hati kita, perkataan kita harus benar di hadapan Tuhan. Ini persembahan kudus.
Tidak bawa persembahan yang tadi, binatang-binatang. Kita ini persembahan kudus. Kita ini persembahan hidup, tubuh kita. Jadi tubuh ini dipersembahkan dalam kekudusan, dalam penghormatan akan Tuhan. Jadi saya harap Anda tidak main-main dalam melayani Tuhan. Hidup tidak sembarangan, jangan sembarangan hidup. Supaya api Tuhan tetap ada di tempat ini. Supaya kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Amin saudara. Jemaat dari hidup Ambon, hormatilah Tuhan saat Anda beribadah kepada Tuhan. Matikan HP-mu, jangan tidur. Jangan ganggu temanmu yang sementara mengikuti ibadah. Jangan bercerita di toilet saat ibadah berlangsung. Saya katakan untuk Anda suka cerita di toilet, Anda bertobat. Mata Tuhan lihat Anda. Anda datang gereja untuk melayani Tuhan. Melayani Raja di atas segala Raja. Jadi berhenti dari kegiatan-kegiatan tidur di gereja. Berhenti dari kegiatan-kegiatan main HP di gereja. Berhenti dari ibadah berlangsung, Anda ganggu teman. Anda bercerita saat firman Allah disampaikan. Anda ke toilet, Anda bolak balik. Tapi sebenarnya Anda tidak perlu untuk ke sana. Anda pakai tempat itu untuk berbicara. Semua katakan, hormati hadirat Tuhan. Dan Anda yang ada di rumah, hormatilah hadirat Tuhan. Jangan Anda masak, jangan Anda duduk, tidur di kursi atau di tempat tidurmu saat mengikuti ibadah. Hormatilah Tuhan. Saya tidak lihat Anda, tapi Tuhan lihat Anda. Kalau kau mau mujizat terjadi, hiduplah dengan sopan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tunjukkanlah cinta kita kepada Tuhan saat kita menyembah. Saya mau katakan penyembahan itu adalah sebuah sikap rendah hati, penghormatan, penghargaan dan takut akan Tuhan. Kalau kita menyanyi seperti tadi, kita menari, kita meloncat. Tapi kalau kita menyembah, tunjukkanlah sikap hormatmu kepada Tuhan, sikap rendah hati kepada Tuhan dalam takut akan Tuhan. Bahwa beta berhadapan ini dan sapa dan Tuhan Allah semesta alam. Saya percaya kalau orang-orang besar datang di sini, Anda akan menghormati, Anda akan tunduk ke bawah. Kalau berjalan mungkin Anda Anda akan tunduk-tunduk terus. Ini Raja di atas segala Raja. Anda menyembah, Anda berdiri, Anda taruh tangan, Anda lihat sana sini. Saya mau bilang, siapa angkat Anda untuk jadi penilai di sini? Amin. Kalau orang menyembah, ya berlutut. Saya di rumah selalu berlutut menyembah. Saya dan suami saya biasa seperti itu. Kami sujud menyembah, nanti kami berdiri lagi, kami nyanyi lagi, menyembah lagi. Tapi kebanyakan waktu pagi kami sujud dulu menyembah. Saudara tidak perlu jadi juri di sini untuk dia siapa menyembah baik dan tidak perlu. Tidak ada orang angkat Anda untuk jadi penilai di gereja ini. Anda datang, kita semua datang untuk menyembah Bapa. Kita menghormati Bapa. Amin saudara. Saya ada amin karena saudara memang tidak pernah menyembah. Cuma lihat sana sini, siapa menangis, siapa tertawa, siapa sama orang gila. Saudara lihat Daud, bahkan dia menari-nari di hadapan Tuhan. Tadi saya sudah bilang. Mari kita lihat Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Firman Allah berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, ada satu kerinduan dalam di hati Daud. Tuhan, saya rindu Tuhan. Saya haus akan Tuhan. Saudara, ini pemimpin besar. Wow. Tapi dia bilang, dia pemimpin besar, dia kaya, punya semua. Tapi dia bilang, jiwaku haus akan Tuhan. Artinya harta, kedudukan, jabatan tidak bisa puaskan dia punya jiwa. Tidak bisa puaskan dia punya roh. Hanya bersatu dengan Tuhan. Itu membuat dia gairah. Membuat dia bisa mengatasi segala persoalan yang terjadi dalam negaranya. Negara yang dia pimpin. Amin saudara. Katakan setiap pagi, Tuhan saya rindu Tuhan. Saya haus akan Tuhan. Sebelum kau datang di gereja ini, saat sampai di gereja ini, katakan, Tuhan hari ini saya rindu Tuhan. Saya butuh pertemuan ini. Saya ingin berjumpa Tuhan. Ketika Anda punya kerinduan, maka Tuhan hadir buat Anda. Amin. Saya harap sebentar kita akan penyembahan bersama. Dan saya rindu saudara menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Mereka jemaat yang sempurna. Maka mereka mendapat pujian dari Tuhan. Wahyu 2 ayat 1-3 kita lihat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang kunci ketujuh binatang itu di tangan kanannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun
Ayat 2. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, saudara, Tuhan puji jemaat ini karena satu, mereka rela berjerih payah melayani Tuhan. Tidak ada orang jemaat seperti jemaat Efesus, mereka giat melayani Tuhan. Kemudian mereka tekun menanggung banyak kesukaran dalam penderitaan karena nama Tuhan. Mereka tekun. Yang ketiga, mereka tidak kompromi dengan orang-orang jahat. Yang keempat, mereka tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kelima, dalam pelayanan mereka sabar dan menanggung. Mereka sabar dan tidak mengenal lelah. Jadi jemaat ini sangat berjerih lelah, sangat bekerja keras. Mereka giat sama jemaat Hidup Ambon. Giat. Amin, saudara. Semua kita giat, amin. Wow, kita semua giat melayani Tuhan seperti jemaat di Efesus. Tapi saudara dengar apa komentar Tuhan tentang cinta mereka kepada Tuhan. Ayat 4, Tuhan berkata kepada jemaat ini, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wow, Tuhan bilang, ose kerja parbeta, ose sangsara parbeta, ose sengkena lelah, ose tekun dengan firman Tuhan. Tapi beta celah ose, karena engkau telah meninggalkan cinta pertamamu. Engkau telah meninggalkan cinta mula-mulamu yang dulu itu. Engkau sudah tinggalkan. Kamu dulu cinta aku pertama. Kamu bergairah, kamu bersemangat. Kamu punya waktu untuk aku. Kamu menyembah aku. Tetapi sekarang kau begitu sibuk tidak punya waktu untuk aku. Kamu tidak lagi mencintai aku seperti semula. Waktu pertama kali kamu mencintai aku. Saudara betul? Waktu saudara bertobat terima Yesus, perubahan terjadi betul? Tiap hari ingat Tuhan. Bicara Tuhan terus di kampus, di sekolah, tempat bekerja. Tuhan paling baik. Apa, Tuhan paling baik. Saudara ke gereja, saudara kemana saat itu Tuhan paling baik, Tuhan tolong beta. Lama-lama kasih itu mulai turun. Saudara, bagaimana Anda bisa kehilangan cinta pertama? Kan Anda lihat rajin jemaat ini. Mereka gairah jemaat ini, kerja mati-matian untuk Tuhan. Tapi bagaimana mereka bisa kehilangan cinta pertama? Yang pertama saya catat di sini saudara, melalui kekecewaan. Anda memiliki sebuah pengharapan, tapi Anda harapkan tidak terjadi, Anda kecewa. Anda mendoakan sesuatu dan inginkan itu terjadi, tapi tidak terjadi, Anda kecewa. Anda kecewa karena orang-orang melukai Anda. Kekecewaan demi kekecewaan datang dalam hidupmu. Kecewa dengan orang tua, kecewa dengan suami, dengan istri, kecewa dengan anak-anak, kecewa dengan teman, kecewa dengan pacar, kecewa dengan Tuhan. Itulah awal pertama kau kehilangan cinta pertama untuk Tuhan. Sesenang kemarin waktu anak itu meninggal ya, Gel, yang di Eri. Kemarin keluarganya bersaksi, bahkan Bapak Mario yang melayani sama Pastor Ewin juga di akhir-akhir hidupnya itu dia menyembah Tuhan. Mamanya berkata, Mama, hari Minggu itu Gel mau pergi gereja. Dia sangat rindu rumah Tuhan. Tapi kakinya itu sakit, tidak bisa berjalan. Tapi dia rindu rumah Tuhan. Dari kecil anak itu sudah ada di gereja. Saya ingat dia pernah khotbah. Iya. Di sini kalau saudara bisa ikuti acara itu. Saudara, dari sekian anak yang berkhotbah, memang semua pintar-pintar. Tapi saya sangat diberkati. Ada 2 kata yang anak itu bilang. Sebab itu saya punya anak ini dari Eri. Amat sangat bagus. Dan saya tahu itu urapan. Saya sangat diberkati yang perkataan anak itu. Saya selalu ingat anak itu punya khotbahnya bagus sekali. Bagi saya tidak tahu semua. Memang semua khotbahnya bagus. Tapi ada beberapa kalimat yang saya tangkap. Itu anak kecil, khotbahnya luar biasa. Tapi saya tahu itu urapan. Sangat diberkati dengan beberapa kata yang dia sampaikan. Saudara, dalam keadaan yang kritis, dia menyembah Tuhan. Dia menyanyi buat Tuhan. Dan Tuhan, Engkau besar. Engkau luar biasa. Saudara, secara manusia kecewa dong. Mungkin dia bisa bilang, Tuhan dari kecil saya sudah dididik di karya Hidup Ambon. Ada mujizat banyak terjadi. Tapi kenapa saya tidak bisa melakukan mujizat? Kenapa saya tidak bisa sembuh? Secara manusia, Gel bisa kecewa. Orang tuanya bisa kecewa. Tapi dia tidak kecewa. Dia menyanyi buat Tuhan.
Dia agungkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Dia tidak kecewa dengan Tuhan. Saya bilang untuk mamanya, Une, boleh menangis, tapi tidak boleh terlalu lama. Kau harus lihat bahwa apa yang Tuhan buat itu indah. Kau harus senang karena Gelu sudah ketemu dengan Bapak John. Dan saya percaya mereka pasti punya komsel, Bapak John punya rumah. Karena waktu komsel di Kapernaum, Bapak John bilang begitu, nanti di surga, beta punya rumah yang lebih besar dari semua komsel Kapernaum. Lalu Koko bilang, Bapak kalau begitu, Bapak Bobby nanti ada homesel ke Seng. Bapak bilang, tahu, dia sampai dia hilang apa? Bapak Bobby minta maaf. Ya. Jadi saya pikir beliau tidak datang, ternyata beliau ada hadir setiap ibadah. Dan Bapak bilang, saya punya rumah pasti yang lebih besar dan bagus. Dan kita akan komsel di situ. Jadi saya bilang, Une, anakmu sudah komsel sama Bapak John, jadi jangan terlalu sedih. Kita lanjutkan hidup ini dengan penuh sukacita. Amin. Saudara, dia tidak kecewa. Anda putus pacar kecewa. Anda punya jualan tidak laku kecewa. Di gereja lah, bilang pastor berdoa lah, mana hasil. Yang jawab, Anda punya doa itu Tuhan. Jangan Anda salahkan pemimpin homesel yang mendoakan Anda. Atau hamba-hamba Tuhan yang mendoakan Anda. Asal hamba Tuhan, asal pemimpin homesel doa yang dijawab. Yang membuat Anda punya doa dijawab itu Tuhan dan Anda. Amin. Kita kecewa banyak hal. Orang luka kita kecewa. Kita harapkan ini tidak terjadi, kita kecewa. Itulah sebabnya Anda kehilangan cinta pertama. Anda sakit kecewa, belum baik lagi. Minum obat sana sini, dokter sana sini, belum lagi. Anda kecewa karena apa yang Anda harapkan tidak terjadi. Semua bilang berhenti daripada kecewa. Karena kalau Anda terus kecewa, Anda hilang cinta pertama. Saya percaya kita semua tidak mau kehilangan cinta pertama. Karena cinta itu buat kita gairah. Bukan cinta yang saya maksudkan cinta di luar, bukannya cinta Tuhan. Kalau Anda terus kecewa, gairah dalam diri Anda untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, lama-lama akan hilang seperti jemaat Efesus. Yang kedua, melalui kesibukan. Anda begitu sibuk, tidak punya waktu untuk Tuhan, tidak ada lagi menyembah Tuhan, tidak lagi bangun mesbah. Kau tidak lagi baca firman Tuhan seperti dulu. Tempat pelarianmu adalah pekerjaanmu. Anda tidak lari ke Tuhan, tapi lari ke pekerjaan. Saudara, saya percaya semua bapak ibu yang sudah berumah tangga boleh angkat tangan. Bapak ibu yang sudah berumah tangga, turunkan tangan. Saya percaya Anda selalu rindu. Anda selalu rindu hubungan dengan anak-anak Anda, betul? Entah dia sudah menikah atau belum, Anda selalu rindu berjumpa dia. Amin. Mama Keti ingin berjumpa dengan Eda Keseng, Ibu Eda. Mami ingin berjumpa dengan Cak Keseng. Walaupun sudah menikah, tapi selalu ada rasa rindu. Ini orang-orang sudah menikah saja, mau tanya ini belum. Jadi saya bisa tanya yang begini. Ella pasti rindu anaknya Enca di Manado. Semua orang rindu pertemuan. Semua orang rindu hubungan. Kadang anak-anak saya datang, aduh, betul anak ini belum datang lah. Bapak-bapak saya, aduh mama beta mau anak-anak saya datang lihat beta. Sembah karena memang dong sudah sibuk. Dulu saya jalannya anak-anak saya kalau pelayanan. Satu saya gendong, Priscilla ini pegang-pegang saya punya celana. Jadi gini, saya jalan sambil dokumen itu dari dulu saya ke pelayanan. Jadi Priscilla pegang saya begini, Monica saya gendong. Saya rindukan hubungan itu. Nanti selesai ibadah, bapaknya datang jemput kita pulang sama. Tapi biasanya tiap hari saya jalan pelayanan, jalannya seperti itu. Saya selalu rindu pertemuan itu. Sudah SMP, saya rindu terus ada. SMA, kuliah, saya tidak bisa jalan lagi sama mereka. Kadang-kadang saya duduk satu pergi kuliah, satu pergi kerja. Saya duduk, aduh kapan ya masa-masa itu. Saya percaya Anda yang sudah berkeluarga juga alami yang sama, amin. Ini mana orang-orang yang sudah menikah yang saya mau lihat ini. Belum ada ya, kayaknya semua bujang-bujang toh. Tapi saya percaya dalam hati saudara rindu pertemuan itu. Amin. Anak-anak di sekolah hidup belum pulang lagi. Pas pulang, aduh senang. Saudara, Tuhan ke kita seperti gitu. Kalau kita belum datang-datang, Tuhan bilang, aduh kenapa sih dia terlalu sibuk, tidak punya waktu buat saya. Begitu juga suami istri, hubungan kita dengan Tuhan seperti suami istri. Suami pikir-pikir, aduh belum telepon lagi, aduh. Saya senang kalau papi Sumeru sama mami baru sampai kantor, ma bagaimana? 10 menit, telepon kembali. Kadang 15 menit, telepon ulang mami, kadang ulang, mama, bapak nih jatuh cinta kapan nih? Sampai telepon terus. Ya, saya percaya bapak ibu juga begitu, cuma karena saya tidak tahu.
Ya jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mau kita begitu. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan dulu beta tamu ada tamu suntik dong. Suntik. Balik kembali. Tuhan sabar ya, tetangga ada apa, beta tone kasbi. Pergi lagi. Ambil masuk. Tuhan sabar Tuhan ya, beta pergi kantor baru beta berdoa juga. Tuhan beta minta maaf dari Tuhan, saudara kantor. Pekerjaan menumpuk. Tuhan sabar ya, sedikit beta bikin ini, beta menyembah Tuhan. Saudara habis itu lagi, pagi lagi, saudara mau pergi ke bank lagi, balik dari bank, Tuhan beta minta ampun, tapi nanti beta habis makan siang baru beta bertemu Tuhan ya. Lalu Tuhan duduk, kasihan, beta pun anak berubah. Mungkin seperti itu. Saudara, Tuhan ingin kita berjumpa Tuhan. Tapi kita selalu bilang, Tuhan beta sibuk. Tuhan bilang dulu, saya belum jadi apa-apa, saya cari beta. Tapi sekarang saya sudah semua. Saya pernah ingat beta. Padahal beta rindu bertemu saya. Saudara, Tuhan sebagai Bapa rindu kita loh. Tuhan rindu kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan rindu hubungan, saudara. Sesibuk-sibuknya Anda, Tuhan mau berhubungan dengan Anda. Makanya kadang-kadang Anda punya persoalan untuk menyatakan Anda bahwa, wow, saya sudah jauh dari Tuhan, saya harus kembali kepada Tuhan. Tuhan kasih sentakan buat Anda untuk sadar bahwa Tuhan lama menanti Anda. Dulu Anda datang menyembah pagi-pagi, tapi saat ini Tuhan, corona ada. Kalau bangun uap dingin lagi, badan menggigil batu, bawa di akam puskesmas, dia bilang corona beta masuk lagi. Jadi Tuhan, mohon maaf Tuhan, saya tidak bisa menyembah lagi. Saya harap saudara mulai, kalau Anda mau anak-anak Anda bersekutu dengan Anda, hubungan dengan Anda, Tuhan mau yang sama untuk kita. Suami-suami ingin berjumpa dengan istri dan istri demikian. Sama bilang Tuhan yang sama untuk kita. Tuhan menanti kita. Dia bilang, kenapa sih dia sibuk terus? Kenapa sih? Dia jalan sana jalan sini, dia tinggalkan beta sendirian. Seperti kita dudukan Tuhan. Tuhan duduk mana di situ Nanti kalau beta mau tidur, jaga beta Tuhan Nanti kalau bangun Tuhan beta mau pergi kerja, berjalan dengan beta. Tuhan beta mau pulang, jalan. Kita tidak kasih kesempatan untuk Tuhan ngomong dengan kita. Padahal Tuhan menanti itu. Saya percaya Anda yang sudah orang tua selalu merindukan bicara dengan anak-anak Anda. Entah dia sudah menikah atau belum menikah, Anda selalu ingin ngomong dengan dia. Makanya pas Lili bilang kemarin mamanya sakit, dia datang, mama apalagi mama pun ini sakit. Saudara tahu dia cuma cari perhatian anaknya. Dia mau cuma cari hubungan. Jadi anak-anak yang ada di sini, mama sudah usia. Kalau kau bekerja, sempatkanlah waktu untuk mamamu, papamu. Wow, amin. Saya bersyukur walaupun corona, anak-anak saya masih ada. Jadi suami saya pergi, kami sudah selama musim corona ini, kami dalam satu keluarga. Kadang kami sama-sama, jadi saya bersyukur buat Tuhan. Karena sekalipun itu, tapi hubungan kami terjalin sampai suami saya pergi. Saya harap anak-anak punya waktu yang orang tua, amin. Dia mari dulu mama mau bilang, mana mau pergi di sini, mana. Saudara saya akan tidak peduli. Apalagi saudara sudah pacaran. Tidak pusing lagi dengan mama. Mama mau batu kah, pilek kah, mau sakit kah, rumah sakit sendiri, ada uang berjalan. Tapi saya percaya sini tidak ada, amin. Amin. Aminnya sana, kebanyakan orang-orang tua. Yang di sini anak-anak tidak punya amin. Jadi mereka bilang bahkan dengan segenap hati. Karena mereka ada di situ. Saudara yang kekasih, mengapa cinta pertama Anda hilang kepada Tuhan? Karena Anda merasa tidak dihargai. Di rumah, di sekolah, kampus, tempat pekerjaan. Anda merasa semua orang tidak hargai Anda. Anda sudah kerja keras, kerja dengan sekuat tenaga. Kerja maksimal, tapi tidak ada orang yang memberikan penghormatan, pujian atas Anda, apa yang Anda kerjakan. Makanya banyak istri-istri selingkuh. Karena di rumah laki saya puji dia. Bapak-bapak GKRF Ambon, puji-puji istri itu sedikit. Amin bapak-bapak. Dia bilang ose pang kotor, ose baju robe-robe. Yang cuma bilang baju robe, kas keluar uang, cuci dompet tuh. Balik istri punya daster baru. Kalau Anda bilang daster robe. Usinya terbaik, rambut keriting, rambut terbaik. Kasih uang keluar dari dompet itu. Kasih dia pergi lurus rambut atau keriting rambut. Amin. Hargai istrimu. Dia sudah melahirkan anak-anak untukmu. Cuci kamu punya pakaian. Masak untuk kamu. Betul?
Ini bapak-bapak yang tinggal di kota, kau ini istri-istri kampung sedikit. Ini orang kampung tahu apa? Saya mau bilang buat Anda. Orang kampung itu yang cuci kamu pembekiang. Yang masak makanan kampung untuk kamu supaya tidak sakit. Amin. Saya sering bilang untuk suami saya, Pak, kalau saya kawin orang kota belum tentu. Tapi saya kawin orang kampung beda. Ya. Karena saya tidak menuntut terlalu banyak. Saya apa adanya. Kalau kalian yang orang kota, Pak, kamu harus keluar uang banyak. Kuteks, kaki, kepala. Itu harus penuh dengan kuteks-kuteks. Semua. Make up yang mahal. Harus baju yang bagus. Harus penampilan. Harus rumah penuh dengan kursi-kursi sofa yang macam-macam. Tapi karena kamu kawin dengan seorang kampung, jadi tidak ada kursi di rumah, tidak masalah buat saya. Yang penting rumah ada buat saya. Amin, saudara. Saya tidak bilang, Pak bikin ini, tidak. Saya nikmati hidup itu. Amin. Jadi jangan tuntut suami terlalu banyak. Harus rumah Citraland. Harus kursi yang di informal sana tuh. Asal yang kursi formalin saja. Suami itu pusing, saudara. Ibu-ibu menuntut terlalu banyak. Nanti kalau saya dikasih suami, lalu mulai menangis. Suami saya tidak cintai saya. Lebih baik cinta pertama saya. Halo, kamu di mana? Oh, saya ada di Ternate. Kamu baik-baik. Aduh, saya sedih. Suami saya katai saya, tidak hormati saya, tidak kasih uang buat saya. Oh, tenang. Kirim nomor rekeningmu. Ya, saya harap tidak demikian. Suami lukai Anda biasa saja. Saya selalu bilang untuk ibu-ibu, kalau suami bilang kau bodoh buta huruf, terima saja. Itu kan ada marah. Kan kalau suami bilang bodoh buta huruf, Anda tidak mati, bukan? Apakah waktu dia bilang perempuan bodoh buta huruf langsung Anda putus nyawa? Tidak. Saya katakan kalau saya bisa bekerja di rumah dengan suami saya, dia selalu bilang, saya itu paling bodoh. Aduh, rasa-rasa beta hati mau sakitnya. Tapi beta mengerti, oh ya, dia lagi kerja keras, kan lagi marah. Nanti kan dia juga tidak tahu apa yang dia bilang. Jadi kalau Anda menghadapi suami-suami yang begitu, tutup telinga saja. Anggap saya tidak terjadi apa-apa, amin. Jangan sedikit mama telepon dulu. Dia bilang beta buta huruf karbau, saya tahu apa-apa. Biarkan saja. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Kerjakanlah tugas rumahmu dengan baik sebagai ibu rumah tangga yang baik. Siapa tahu ke depan Tuhan buat sesuatu untuk hidupmu. Saya selama ini cuma jadi penopang buat suami saya, menghabiskan waktu banyak untuk bersafaat, tapi saya tidak pernah menyangka Tuhan bawa naik level hidup saya. Jadi bapak-bapak yang kawin yang orang kampung seperti saya, bersyukurlah. Kawin dari dapat bini orang kaya, orang Tenggara, bersyukur. Orang Seram, bersyukur. Justru orang Seram yang bikin Anda punya muka itu jadi bagus. Karena mereka itu Nusa Ina, itu ibu. Kalau kamu kawin dengan orang Ambon, orang Biru, kamu bahaya. Kamu harus punya uang yang banyak. Saya percaya, bersenanglah dengan istrimu. Amin. Kalau kau menikah dengan orang Tenggara, bersyukurlah. Amin. Amin. Kalau kamu menikah dengan orang Cina, bersyukurlah. Karena orang Cina itu susah kawin yang fana. Amin. Saudara tahu fana tidak? Semua jadi bingung ya. Fana itu seperti saya, seperti Ciela, seperti Cielen. Ini fana-fana, kalau orang Cina bilang kita fana. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut, tanya dari Koko dan juga Kukiat. Mereka tahu jawabannya. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang berikut frustrasi membuat Anda kehilangan cinta pertama. Apa yang harus Anda lakukan ketika hilang cinta pertama? Ayat 5, sudah mau hampir selesai. Ingatlah betapa dalamnya. Kita lihat ayat kelima, ayat 5. Wahyu tadi, Wahyu 2 ayat 5. Oke. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan mau saudara ketika hilang cinta pertama, Tuhan mau bilang buat saudara, ingatlah, sadarlah bahwa hidupmu sementara yang Anda jalani itu salah, itu keliru, itu berbahaya. Tuhan mau bilang,
yang saya lewati ini, jalani itu salah, harus kembali, sadar. Jadi kalau suka kasih tahu, jangan Anda tidak sadar. Kalau pemimpin homestay sudah kasih tahu, hamba-hamba Tuhan sudah kasih tahu saudara untuk dosa yang Anda buat, sadar. Jangan Anda melawan. Kalau melawan, tetap Anda di bak sampah. Yang kedua, bukan saja sadar, tapi bertobat. Kembalilah kepada cinta Anda yang pertama. Amin. Kembali kepada cinta pertama. Apapun tidak bisa halangi saudara untuk berjumpa Tuhan. Sebab itu, mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita terus melayani Tuhan. Kalau saudara tidak kembali ke cinta pertama, firman Tuhan berkata, kita lihat sama-sama dulu. Di ayatnya yang ke-5, jika tidak demikian, aku akan datang dan mengambil kaki Dian dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi kalau saudara tidak bertobat, Tuhan ambil kaki Dian, maka pelita itu akan goncang, hidupmu akan seperti itu. Kalau Anda tidak kembali kepada cinta semula, cinta Tuhan, hidup Anda akan hancur. Hidup Anda akan terombang-ambing. Hidup Anda itu akan seperti pelita yang tidak ada punya kaki. Tidak punya tujuan hidup yang jelas. Hidup Anda itu hampa dan kosong, gelisah. Tidak tahu kegelisahan ini dari mana. Karena Anda tidak mau bertobat dan kembali. Sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita kembali ke cinta yang pertama.